warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pak Tony, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Nah, untuk demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan wawancara eksklusif bersama Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Kepala Sekolah dari SDN Manukan Wetan 1, Kota Surabaya. Beliau adalah Bapak Lati. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, orang ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya saya berterima kasih Pak Andi karena Pak Lati sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku calon guru penggerak untuk melakukan wawancara diskusi akademik terkait bagaimana nilai-nilai dari seorang pemimpin. Ya, terima kasih juga waktu ini saya diberi kesempatan untuk jadikan semacam partner lah dalam ikut narasumber. Bagaimana sih jadi kepala sekolah itu, manajernya seperti apa? Monggo kami dengan senang sekali dibuka terkait dengan pembicaraan kali ini. Alhamdulillah. Bapak kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama Bapak mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, dalam hal ini sebagai kepala sekolah? Jadi bisa ceritakan juga awalnya seperti apa? Alhamdulillah Pak, saya diberi amanah menjadi kepala sekolah itu sudah hampir 9 tahun. 2014 bulan Agustus, artinya 8 tahun 8 bulan sampai ini. Ya, selama 8 tahun 8 bulan itu saya pribadi masih memimpin 2 lembaga, yakni pertama SDN Manukan Wetan 4 mulai tanggal 8 Agustus tahun 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2017. 3 tahun. 3 tahun 10 bulan 10 hari. 3 tahun 10 bulan 10 hari. Selanjutnya saya diberi amanah yang kedua di SDN Manukan Wetan 1 mulai tanggal 18 September 2017 sampai saat ini sejak kami bekerja dengan penjagaan. Sudah jalan 6 tahun. Alhamdulillah 6 tahun kurang 6 bulan. Selama Bapak menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah nih, mulai dari 2014 sampai saat ini, suka dukanya menjadi seorang pemimpin seperti apa? Pastilah kita ada momen suka, momen duka, itu mungkin dapat disaringkan dengan kami. Begini Pak, memang ketika awal menjadi kepala sekolah atau ketika menjadi peserta duka itu pasti ya sukanya ketika ya karena suatu merupakan jadi kepala sekolah mungkin dulu menjadi semacam aktualisasi diri ya. Jadi kami ketika saat itu memang ya suatu pencapaian prestasi karena memang karir dulu itu kan kepala sekolah. Artinya suatu saat pun bagaimanapun yang muda juga akan digantikan. Tidak semuanya harus yang tua. Yang tua kan pasti tergantikan oleh yang muda karena sekarang zamannya banyak hal memang sukanya itu melihat teman-teman bergabung rukun dalam sekolah itu kita senang. Tetapi dukanya banyak juga. Ada suka, mesti ada duka. Baik dalam sebuah institusi itu nggak ada istilahnya yang sempurna itu enggak. Pasti berlawanan. Ada suka, ada duka. Dukanya ketika pengalaman saya itu yang niatan baik saat itu memang niatan baik itu ketika saya di Manwesa 4 itu melihat situasi sekolah saat itu yang kekurangan ruang belajar. Artinya saya mempunyai keinginan untuk menambah ruang belajar, menggeser ruang belajar itu yang digunakan untuk menjadi perpus, ruang komputer dan gudang itu mau saya geser. Karena saya berusaha untuk mengumpulkan hal itu karena memang ambisi saya saat itu
yang positif ingin mewujudkan suatu ruang belajar yang baik bagi anak-anak. Namun situasi saya tidak melihat situasi di lingkungan dulu. Bahasa saya itu wali murid memang ada sebagiannya lapor ke dinas gitu loh. Saya kan niatnya bapak kan hanya apa ya, sebenarnya baik nih untuk menambah kualitas sip dua sip. dan saat itu ini ada 2 shift karena sebelahnya dengan SMP itu kita tidak dengan SMP itu ada lokasi. Dan niatan baik itu oleh wali murid disalah artikan itu seperti apa? Ya karena memang kami saat itu meminta semacam sumbang sih yang sifatnya karena saya ingin bangun untuk ruang perpustakaan dan yang di belakang sekolah seikhlasnya, tidak ada unsur paksaan itu pun sudah ada lapor. Ada seperti itu ya, memang tantangan seperti itu bukannya seperti itu ya. Jadi pemimpin itu seharusnya saat itu saya mengambil suatu kebijakan, oke nanti kita pending ini, tapi saya berusaha untuk mencari solusi dengan mencari rekan-rekan yang ada di dinas pendidikan, utamanya di dinas pendidikan. Dan alhamdulillah ada sebagian realisasi. Berarti ada apa-apa mencari solusi lain karena pada saat itu terbentuk ya dengan wali murid. Ya, ya memang ada benturan lah sedikit, tapi sebetulnya upaya koordinasi dengan komite mungkin saat itu kami masih awal berapa bulan hasil membuat suatu kebijakan tujuannya ini sudah tercapai, namun saya belum sehat di situasi, belum analisa situasi lingkungan bagaimana karakteristik dan kemampuan orang tua. Semenjak itulah kami kebijakan kebijakan itu berbagai analisa dan masukan-masukan dari teman-teman, usaha lingkungan sekitar, komite saja dengan harapan hal-hal seperti itu tidak terulang kembali. Bisa melihat sumber faktor. Ini artinya begini memang. Ketika hal itu maka kita itu juga memandang kepentingan ke depan dan hasil manfaat. Dan kalau memang pun wali murid tidak mendukung itu, ya kami berusaha mencarikan dana-dana lain dengan terkait dengan pemenuhan syarat itu dengan berbagai elemen yang ada di lingkungan masyarakat maupun di pemerintah kota Surabaya. Akhirnya terrealisasi begitu. Alhamdulillah terrealisasi pada saat itu, insya Allah dapat ada satgas. Berikutnya tadi dari pengalaman Bapak sendiri selama memimpin baik di Wetan 4 maupun Wetan 1 ini, hakikat sejati dalam memimpin seperti apa? Mungkin apa sih? Mungkin jadi saya ke depannya. Pemimpin itu apa? Itu adalah seseorang yang diberi amanah untuk menjalankan bagaimana roda pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan kondusif. Pastikan semua. Artinya untuk memastikan berjalan kondusif itu perlu semacam evaluasi, perlu semacam supervisi, perlu semacam mentor. Artinya kita sebagai pemimpin jangan mengambil sikap aku di sini pemimpin, tapi memperlakukan sikap sebagai partner kerja, tapi tetap pada tupoksi yang ada. Jadi rekan hubungan antara kepala sekolah dan guru ini bukan pimpinan anak buah, bukan. Nah, saya mengedepankan mentor ataupun sebagai partner kerja, tetapi harus tahu tupoksi masing-masing, di mana kita saatnya kita mentor, di mana kita saatnya bersedia kurang, di mana saatnya kita mewujudkan sebagai seorang pemimpin, itu ada di pilar-pilar. Yang penting tujuan saya kebermanfaatan dari perilaku seperti itu bisa dirasakan oleh semuanya serta membawa sifat kondusivitas yang ada di sekolah. Karena begini Pak, tantangannya itu ketika awalnya di kepala sekolah, apalagi golongannya masih rendah, misalnya golongan 3C, 3D, sementara senior itu banyak yang sudah jadi, maka pendekatan persuasif secara kekeluargaan yang harus dikedepankan. Jangan kita langsung ke sekolah membuat suatu program yang tentunya harus mengubah secara frontal, namun tidak.
Harusnya kita mengikuti, kita lihat program apa yang ada di dalam sekolah itu, baru kita selipkan, kita tawarkan dengan melalui suatu analisis yang menjadi kuota sekolah itu apa, menjadi peluangnya apa, ancamannya apa, terus kekuatan kelemahannya juga apa. Itu yang penting dari sebaik itu dari segi output siswanya, dari siswa tekniknya, dari siswa orang tua dan lain sebagainya. Nanti untuk analisis secara spot menyeluruh bagi semua elemennya ada. Minimal harus menyeluruh. Karena apa? Dalam suatu teori itu sekolah itu kita lihatnya kan jangan hanya lihat dari depan. Mungkin dari samping juga kita lihat, dari belakang kita lihat, samping kanan, samping kiri, dari atas, sehingga kita menentukan kebijakan itu mampu menyeluruh ke semuanya, bukan hanya satu sisi yang menentukan satu sisi yang lain, sementara yang lain terabaikan. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi banyak sekali nilai yang baik itu, dan prinsip utama yang Bapak harus sendiri pegang itu prinsip apa? Prinsip kemungkinan nilai kebajikan yang menjadi pola kita bahwa memilih apakah itu keadilan atau apa, kejujuran atau kebersamaan, pasti ada yang menjadi prioritas Bapak di nilainya. Prinsip-prinsip yang kami gunakan itu salah satu memimpin lembaga itu bagi saya itu pertama adil. Keadilan bagaimana? Ya. Namun adil itu sifatnya proporsional, artinya tidak harus sama. Karena apa? Di dalam sekolah itu semua tugas dan tanggung jawab itu berbeda. Makanya adil itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Di samping itu loh akuntabilitas atau kejujuran. Karena apalagi sekolah besar, akuntabilitas itu perlu dan transparansi itu perlu. Serta kejujuran. Kejujuran dalam artian semua elemen yang ada terkait dengan pengelolaan keuangan, semuanya terhadap kegiatan pembelajaran, terhadap perencanaan pembelajaran dan lain sebagainya itu diperlukan dengan harapan apa? Semua tidak menimbulkan masalah. Karena apa? Sedikit masalah itu awal dari sebuah manajemen konflik yang ada dalam suatu lingkungan instansi. Kalau sudah manajemen konflik terjadi, yakin sekolah itu tidak akan menjadi sekolah yang mana tidak akan menjadi sekolah yang kondusif, tidak akan menjadi sekolah yang aman, yang nyaman. Artinya mungkin saling curiga satu sama yang lain. Fondasi kalau sudah dibangun dengan saling curiga, insya Allah pembelajaran dampaknya bagi anak-anak juga tidak akan bermanfaat. Dan utamanya tetap ke anak sebagai subjek di dalam kegiatan pembelajaran. Ya dasarnya sudah paksa. Seperti di awal kami dulu ketika di Panuan Wetan itu satu ketika masuk ya kita berpilar ada 3 ya, berpilarnya saya katakan di rapat ada 3 tulisan roda yang itu adalah mau, mampu dan benar ya, itu lingkaran itu yang harus artinya jadi orang pemimpin juga harus mampu. Karena kalau hanya mampu dan benar tidak mau, pasti hasilnya pun akan minimalis. Sedikit terpaksa. Namun juga bukan tidak cukup hanya mau, tapi juga harus mampu. Mau dan benar tapi tidak mampu, maka juga hasilnya tidak akan maksimal. Kalau misalnya hanya mampu tapi benar, itu juga tidak bagus. Kalau dikatakan itu adalah irisan maksiat. Kalau yang hanya mau dan mampu dan mau itu tidak mampu dan benar tapi tidak mau, itu paksa rela, paksa berrela. Tidak mau. Selama 8 tahun, 6 lagi. 6 tahun. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kita menghindari konflik sehingga sekolah nyaman. Nah, apakah selama Bapak memimpin itu pernah terjadi yang Bapak sampaikan manajemen konflik? Ada, tapi tidak satu sebutkan satu persatu. Tapi pastikan begini, ketika dimemimpin biar rapat kan ada perbedaan pendapat. Istilah ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana peran seorang kepala sekolah itu mampu menetralisir. Dalam artian tidak
menyinggung, tapi kalau di dalam satu forum rapat itu masih tetap ada seperti itu, maka kita hadirkan di ruangan kepala sekolah yang perlu tidak diperlukan ke teman-teman dengan harapan apa? Kita mampu untuk menunjukkan, memberikan perhatian sehingga apa rasa yang semula itu membara berkecamuk bisa lambat laun akan menjadi biasa, lebih tenang lagi, sehingga apa tadi implementasinya nanti dengan teman-teman itu banyak nggak ada di sekolah yang nggak ada masalah, apalagi orang tanya pasti ada, tapi bagaimana kita harus bisa menyelesaikan masalah itu secara baik. Ya utamanya berkaitan persuasif, kita ajak ngomong keinginannya apa, berapa sedikit apa, dampaknya apa. Yang saya perlukan adalah untuk kita berpikirnya bukan kepentingan untuk pribadi, tapi kepentingan secara umum untuk anak-anak dan sekolah lembaga ini dengan memperhatikan asas manfaat bersama. Jadi memang tujuan utamanya tetap ke anak, siswa kita selalu tetap ke anak, menciptakan suatu lingkungan yang aman, merasa nyaman, dan anak-anak kita di sekolah. Hal itu bisa terwujud sekolah yang ramah anak. Karena bagaimanapun seperti anak TK lihat kebun penuh dengan bunga, ada yang ini, ada warna ini, tapi kita siram semuanya, tidak perlu kita bedakan. Konstruktivisme kita itu pasti, namanya orang dewasa pasti mempunyai pemikiran yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Itu punya anak dan kenalnya dulu. Ya, biar Tanya menjelang. Itu lagi Pak, terkait ini posisi dilema etika mungkin yang saya pelajari di mobil itu ketika seorang pemimpin dihadapkan di satu situasi di mana dua kepentingan itu benar. Misalnya gini, contohnya ada akuntan guru atau rekan bapak di sebagai guru di sini terlambat karena ada suatu hal yang harus di rumah, misalnya sakit atau gimana. Dan sementara bapak harus menegakkan aturan bahwa disiplin gitu. Nah ini posisi bapak seperti apa, karena ada dua nilai itu yang sama-sama harus ditaruhkan gitu. Seperti itu. Aturan itu memang buat aturan, tapi untuk dipatuhi sudah. Namun namanya manusia itu tidak lepas dari yang suatu masalah. Senyampang keterlambatan itu ketika memang betul-betul karena memang kondisi masalah. Tadi di perjalanan juga mungkin kami dalam artian ketika ada terlambat kami panggil, datanglah, apa penyebabnya. Tetapi yang sifatnya 1-2 kali, kalau lebih, kan kita tahu kalau yang sifat terlambat apa, karena sudah terlambat, ya itu kan satu alasan. Artinya sikap perilaku itu yang benar-benar kita melakukan suatu pembinaan. Gitu. Ya kalau misalnya saya terlambat satu kali, kalau misalnya kita langsung memarahi kan mungkin dicari tahu, atau yang dicari tahu masih mengenter, mungkin jadi dipanggil, mohon jamnya cocokkan, tapi daya jauh dengan sampean. Nah itu kan suatu sikap perkara yang itu, tapi keteguran yang sifatnya halus dan siap menyentuh perasaannya yang insya Allah nanti ke depan itu tidak akan terjadi lagi. Persuasi secara personal, terus mungkin karena apa ada permasalahan di jalan, toh saya pernah mengalami berangkat ban bocor, berangkat itu di luar dugaan manusia. Tapi kalau sudah memang berkali-kali dan sudah bisa 4 kali kebiasaan dari sebentar, itu yang perlu kita aturan dulu kita tegakkan, kita dipunishment. Tiba tetap perspektif apa kemanusiaan dulu Mas. Ya, artinya berjalan beriringan lah antara kemanusiaan dengan aturan yang seimbang dengan harapan kita beri kelonggaran seperti itu bukan untuk menitik beratkan pada kemanusiaan saja, tetapi kita hanya ingin tahu apa sih penyebab. Tapi kalau sudah memang sering-sering baru kita bergantung pada memang acara susah Pak. Jalan apa seimbang ya. Antara etika memang harus lebih dikedepankan. Kalau seseorang sudah punya etika yang baik, merasa sopan santun, tidak rasa sungkan, sebenarnya itu soal terlambat. Tapi kalau ketika misalkan kita selalu ke depan, boleh begini, ya boleh tutup itu, kan? Insya Allah Pak,
nanti teman-teman jangan dalam artian berusaha untuk memancing kemarahan dan emosional yang ada di dalam lingkungan sekolah. Oh gitu ya. Karena sama-sama dewasanya itu Ya, sama-sama dewasanya. Nah, dalam mengambil keputusan termasuk secara umum Pak, termasuk apa dalam pembinaan ke guru, ke teman guru atau ke siswa atau pengambilan keputusan dalam kepentingan sekolah itu langkah-langkah Pak Walfi seperti apa? Mulai dari awal sampai akhirnya Pak Walfi memutuskan pelatihan. Kita dalam rangka mengambil keputusan dan kebijakan itu tentunya itu satu lembaga. Namanya lembaga di situ mesti terstruktur. Bukan karena dalam lembaga itu bukan hanya guru saja yang ada, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi semua stakeholder yang ada di dalam lingkungan tersebut perlu kita capai. Dalam artian menggali potensi, misalnya kita punya program harus bagaimana yang harus kita lakukan supaya perlu masukan-masukan dari teman-teman, mungkin dari perwakilan wali murid yang sebagai titik komite kita ajak rembuk. Nanti kita mencari solusi terbaik, begitu kita ada kesepakatan dengan semua guru, kita baru kita ambil suatu keputusan yang sifatnya untuk kebersamaan. Artinya yang bisa dijalankan bisa berjalan dengan tertib dan semuanya saling mendukung. Jadi tidak bisa diputus pihak kepala sekolah menawarkan saya kepala sekolah. Jangan Pak, eranya sekarang bukan seperti itu. Makanya saya katakan dari awal kita sebagai mentor dan Pak. Iya. Memang otoritas keputusan ada di kepala sekolah, tapi kepala sekolah hindari memposisikan diri sebagai raja atau sebagai penentu keputusan, semuanya ikut apa kata kepala sekolah. Tapi memang perlu tadi itu sampaikan bahwa kita menggali dari semua pihak, kemudian mencari kemanfaatannya, dan keputusan ini harus benar-benar berdampak kebaikan. Membawa dampak yang baik untuk dampak kita dan semua lingkungan sekolah yang ada di instansi tersebut. Dan yang saya garis bawahi penting di sini adalah positioning kepala sekolah. Karena itu menentukan sekali kebijakan lagi. Ya. Dan bagaimana teman-teman menghargai apa yang sudah kita putuskan. Ya begini Pak, sebab kita memposisikan kepala sekolah itu benar kita diberi tugas menjadi kepala sekolah. Tapi posisi kita jadilah kepala sekolah yang bisa menjadi partner kerja untuk teman-teman yang lain. Artinya menjadi kepala sekolah dengan menjadi proses sangat menakutkan bagi bawahan. Sehingga apa yang terjadi di saat rekan-rekan kita di saat kita keluar rapat seperti itu. Hal itu yang sebenarnya tidak saya inginkan seperti itu. Apapun ada hanya saya di sekolah maupun tidak ada saya, semua berjalan secara normal. Jadi yang saya tangkap tadi dari diskusi kita pagi, bahwa seorang pemimpin di sini apalagi kepala sekolah sifatnya bukan raja ya Pak, bukan raja di lembaga ini, tapi seorang mentor ke yang lain. Di mana posisinya adalah seorang mitra yang tujuannya adalah membangun sinergi ya, jadi antara semuanya hidup dengan tujuannya satu, yaitu memajukan sekolah dan ke anak intinya, ke pembelajaran anak. Dan dalam mengambil keputusan yang paling penting diantaranya adalah bagaimana kita menggali dulu dari semua pihak, kemudian memutuskannya, analisa dulu Pak, dan menggali, menganalisa berbagai informasi dan masukan teman baru kita menggali, menganalisa, kemudian minta masukan, diputuskan apa yang terbaik dan tentunya dengan efek apa dampak kemajuan. Dampaknya pasti kita pikirkan dampak positif dan negatif. Pasti. Kalau sudah menjadi keputusan bersama, insya Allah semuanya betul. Tapi kalau menjadi keputusan secara pribadi, insya Allah bisa sendiri. Karena manfaatnya dirasanya untuk orang. Kalau nilai manfaatnya dalam semua pihak, insya Allah. Dan tadi ketika yang saya tanyakan juga terkait ini Pak, itu ya, apa ketika di situasi dilema etika, maka pemimpin kita melakukan pendekatan persuasi terlebih dahulu, kita cari tahu akar masalahnya apa, baru kemudian kita bersolusinya bagaimana. Tidak serta-merta memberikan sanksi. Ya, terkadang sanksi pun ketika seseorang itu bilang sangat diperlukan sanksi. Ketika pembinaan secara personal masih dibiarkan begitu saja, tidak ada tindak lanjut yang lebih baik, itu sanksi. Tapi untuk sampai ke sana itu ada tahapan.
Mana kalau bisa menghindari itu jangan sampai Kalau bisa sampai 3 kali masih belum bisa kan ya. kalau seperti itu memang berat lagi Bilang ya kita mau menikmati. Kalau memang ada beban sih berat. Tapi kalau kita sudah enjoy dengan kondisi dan menyadari diri kita itu toh manusia punya kelemahan dan kekurangan, insya Allah tidak. seperti yang di awal tadi aku sampaikan bahwa semua kembali ke niat kita. Ya, niatan kita mau jadi pemimpin. Terima kasih sudah saya rangkum semua yang saya dari mendengar selalu memimpin bahwa memang pemimpin itu tergantung niat kita, kemudian sebagai pemimpin apa yang kita lakukan harus melihat banyak faktor, tidak bisa serta merta itu. Dan yang penting tadi juga bahwa relasi posisi kepala sekolah bukan raja tapi sebagai mitra dalam bekerja. Terima kasih Pak Tony, kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Mudah-mudahan Pak Tony ini hasilnya bisa maksimal, cita-cita tercapai, utamanya untuk ke depan sudah Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi pendidikan bisa lebih maju sehingga bisa menjadi lebih ya semakin menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah waktunya. Demikian tadi wawancara kami bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 1 yang luar biasa. Nanti untuk rangkuman diskusinya kita akan lanjut di video berikutnya karena setelah ini saya ada satu lagi kepala sekolah yang akan saya wawancarai, yaitu rekan kami Bapak Toto Kurniawan dari SDN 4. Insya Allah akan saya diskusi dengan beliau pada esok hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses Pak Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Pak Tony, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan, pengambilan keputusan, berdasar nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan kedua. Yang kemarin saya sudah melakukan wawancara eksklusif dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Angkatan 1, Bapak Wafi. Untuk yang kedua kali ini, saya berkesempatan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SDN Angkatan 4 ya Pak ini, Bapak Toto Kurniawan. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah diberi waktu dan kesempatan untuk dapat mewawancarai dengan selaku pemimpin di SDN Angkatan 4 ini. Bapak ngapunten kalau nanti di sesi ini saya ada beberapa pertanyaan, ya Pak. Nanti dapat Bapak uraikan, jabarkan selama pengalaman jenengan dan mungkin nanti bisa menjadi referensi kami selaku calon guru penggerak. Bapak kalau boleh tahu Bapak sudah berkecimpung di dunia pendidikan selama dari berapa tahun? Alhamdulillah saya sudah mengajar kalau besok Juli 2023 itu sudah 23 tahun. 23 tahun.
berarti sudah malah melintang cukup lama Pak ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan 23 Tahun 2000. berpas Pak ini. Tahun 2000 diangkat. 2000 itu saya masih kelas 5 SD lah. 2001 kelas 6. Selama Bapak di dunia pendidikan menjadi guru gitu Pak awalnya gitu, kemudian sekarang mendapat amanah menjadi kepala sekolah, itu suka dukanya Bapak di dunia pendidikan mungkin dapat diceritakan Pak. Secara global kalau sukanya itu melihat anak-anak berhasil, ya, prestasinya baik, kemudian karakternya bagus, kemudian kedepannya bisa meraih cita-citanya. Kan kadang kita ketemu yang sudah lulus, sudah dapat kerja, sudah sukses. Itu senang lagi. Iya. Jadi apa subjek utama jenengan sebagai seorang pendidik di sini anak gitu. Ya, Anak. untuk Jadi, anak. apa namanya pusatnya sebagai kita pendidik sebagai anak gitu pusatnya. Iya. Kita pusat milik anak. Terus dukanya Pak mungkin selama ya, guru atau Kalau apa? duka itu relatif ya, tergantung kita. Gimana? Duka itu kalau misalnya anak belum bisa, kemudian saat pelajaran ada sakitnya atau tidak masuknya, itu rasanya pikiran udah nyapam. Iya. Itu sedih Pak. Iya. Kemudian kalau ya situ, kalau hasilnya kurang baik, ya bukan kok anaknya yang ini, kerja kita gimana kok nilainya tidak baik kayak gitu. Berarti kembali ke kita Pak ya. Jika ada anak yang mungkin belum berhasil, berarti kita harus merefleksi diri. Harus dapat diri bagaimana pembelajaran kita. Berarti bukan nyalakan anaknya nggak bisa, itu nggak gitu. Ya, anak itu kan tergantung guru. Ya. Berikutnya Pak, alhamdulillah ya Pak, sekarang Bapak sudah mendapat amanah gitu, diberi amanah sebagai seorang pemimpin. Bapak selaku pemimpin, apa sih Pak sebenarnya hakikat atau makna pemimpin sendiri bagi Bapak? Pemimpin itu seperti apa? Pemimpin itu kalau menurut saya orang yang harus bisa menjadi motivator untuk guru-gurunya, bisa jadi fasilitator kalau ada permasalahan, kemudian harus punya kebijakan yang berpihak ke semuanya. Kebijakan berpihak ke semuanya ini Ya. mungkin dapat dijabarkan lebih lanjut Pak. Kebijakan berpihak pada semuanya berarti keputusan jenengan itu seperti apa? Ya, Mengayomi Indonesia itu harus satu, ya, menguntungkan semuanya dan tidak berpihak. adil nih Pak. Ini adil, kemudian sesuai dengan kebenaran. Itu yang Sesuai penting. dengan nilai kebenaran. Ya, Bapak selama menjadi guru dan kepala sekolah saat ini, nilai-nilai kebajikan yang Bapak pegang itu apa? Dari sekian banyak nilai-nilai itu ada jujur, adil, dan toleransi, semua itu banyak Pak. Itu yang menjadi pegangan utama Bapak itu apa? yang pertama kejujuran. Ya, itu dari guru, dari siswa. Ya, itu tentu penting karena jujur itu membentuk karakter. Jujur. Ya, Selain jujur apa? Mungkin ada pegangan jenengan ya. ya kebaikan. Nah, jujur kalau nggak baik, ya, Jujur dan baik. Ya, jujur baik. Bertanggung jawab. Oh, Nah, ini itu. Pak. Tanggung jawab. Ya, Karena kadang kita itu bisa melakukan sesuatu tapi tanggung jawabnya iya, kita yang betul. kita lupa. Iya. Iya.
harus ada semuanya itu. Jujur, kebaikan dan nilai tanggung jawab. Selama menjadi di dunia pendidikan nih Pak, selama Bapak berada di dunia pendidikan 23 tahun nih Pak, Iya. itu bukan waktu yang singkat. Insya Allah selama Bapak di dunia pendidikan ini, ada kalanya Bapak dihadapkan di situasi rumit. Yang dimaksud di sini adalah dilema etika. Nah, ketika Bapak pada situasi dilema etika itu untuk memutuskan, karena biasanya kalau dilema etika ada dua nilai yang bertentangan. Nah, untuk mengambil keputusan biasanya Bapak putuskan. Ini saya berikan contoh kasusnya dulu ya. Oke, monggo silakan. Ya, ini ada jadi begini. Ada dua guru kelas dan guru olahraga. Nah, di situ terjadi permasalahan. Nah, di satu sisi anak itu sebenarnya di atas rata-rata. Di atas rata-rata untuk nilai olahraga. Nilai kelasnya. Nilai kelasnya. Nah, kemudian juga menonjol di olahraga. Nah, pada suatu saat karena ada event tertentu, nah dia fokus ke olahraga. Nah, kemudian olahraganya ada peningkatan, tapi nilai mata pelajarannya turun. Nilai pelajaran. Nah, itu yang jadi permasalahan di sini. Dua-duanya sama-sama baik. Sama baik. Ya, sama-sama baik. Satu guru mapel, satu guru Olahraga. Akhirnya saya berperan pada siswa. Kepada siswa. Ya, maksudnya itu berperan pada siswa. Sambil memberikan pengertian kepada dua guru tersebut. Ya. Jadi saya ke anaknya, ke siswanya, saya tanya gimana ini prestasi olahraganya naik, tapi kok Nilai turun. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kan nggak mungkin dua-duanya jalan. Jadi akhirnya keputusan akhirnya gimana Pak? Ke anak. Ya, tetap saya ke anak dulu. Jadi anak diberikan kesempatan untuk Iya. memilih. Iya. Dan dia itu memilih karena kan tidak ya, pokoknya tidak bisa ya berat ini dua-duanya jalan. Nah, tapi kesempatan bagaimana baiknya karena itu akhirnya ya yang olahraga bukan dihilang atau dikurangi frekuensinya, Dikurangi frekuensinya dan pelajarannya tingkatnya. ya difokuskan lagi. Akhirnya Pak bisa dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan alhamdulillah. Ya. Prestasinya oke, di olahraga juga oke gitu. Ya, meskipun tidak terlalu tinggi, ya. Dan alhamdulillah dua gol juga bisa memilih. Alhamdulillah. Jadi nilainya Pak Toto kembali ke anaknya Pak. Ya, Jadi saya karena nanti anak yang menjalani gitu ya. ya untuk masa depannya kan, nah, Iya. keputusan kita kan harus melihat masa depan. Iya, betul. Ya, bukan hanya untuk masa sekarang aja. Masa depan. Ya, Karena jangan sampai anak salah pilih. iya betul. Jadi Bapak sudah menyampaikan satu kasus nih Pak, 5 kasus seperti itu. Iya. Untuk langkah-langkah ketika kita Bapak selaku pemimpin atau pernah sebagai guru juga, itu langkah-langkah ketika ada situasi rumit semacam tadi itu apa saja mulai dari awal. Yang pertama sampai akhirnya Bapak menemukan suatu keputusan saya harus begini. Itu Ya. langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus tahu dulu akar permasalahannya apa. Ya. Yang kedua siapa yang terlibat. Ya. Kemudian yang ketiga kita cari informasi. Apakah informasi awal itu memang benar
atau tidak benar. Ya, jadi dari masalah kita tahu akar masalahnya kan belum tentu valid. Iya, benar valid. Kan kita lihat dulu siapa yang bermasalah, kemudian kita cari apakah betul masalah itu Benar benar-benar itu. ada, ya, atau hanya kabar burung saja. Ketika permasalahan tadi sudah ditemukan, kebenarannya ternyata valid, Ya harus diuji dulu. diuji. Iya, benar nggak itu masalahnya? Dengan melibatkan yang bersangkutan. Kemudian, ya diuji kebenarannya dulu. Dengan melibatkan yang bersangkutan. Bisa jadi dengan bertanya. Kemudian, siapa yang beri info itu? Nah, dari mana infonya? Tidak tahu. Jadi tidak hanya dari faktor A, B, semuanya kita cari informasi. Baru dari situ kita ambil keputusan. Terus semua pihak dilibatkan, Pak. Iya, dilibatkan. Jadi setelah tahu kompleks masalah seperti apa, itu bermasalah seperti apa, baru dari semua pihak tanya semua menyampaikan keterangan, baru keputusan diambil gitu, Pak. Iya, kita kan nggak Bisa tahu. terjadi. Iya, kebenarannya bagaimana. Kemudian keputusannya itu harus yang memang Keputusan berpihak pada semuanya. keputusan seperti Iya. semua. Memang mungkin ada yang diuntungkan atau dirugikan. Maka paling tidak semuanya bisa menerima. Dan itu harus untuk masa depan. Ya. Kembali lagi tidak hanya saat ini, gitu, Iya. Pak. Jadi kita tidak ada berpikiran ya saat ini aja. Ya, kalau benarnya hanya saat ini ya. Ya. Buat apa ya? Belum tentu benar untuk besok. Jadi kita berpandangan untuk Masa depan. masa depan. Jadi semua keputusannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Bapak sendiri bila mengambil keputusan itu yang ditekankan itu apa? Apakah itu peraturan atau nilai kepedulian atau nilai keadilan? Lihat masalahnya dulu. Lihat masalahnya dulu. Iya. Kalau masalahnya tentang kebijakan, harus menurut peraturan. Ya, Kebijakan ya kebijakan masalah kerjaan misalnya harus menurut peraturan. Ya. Jadi kita lihat masalahnya. semua dikembalikan ke peraturan, Pak. Iya. Semuanya, Tapi lihat ya. masalah dulu. Lihat masalahnya dulu. Itu gini, Pak. Bapak jadi pemimpin, kemudian ada rekan dulu lah setelah itu, kemudian apapun terlambat misalnya itu, terlambat ternyata ada urusan di rumah atau anaknya sakit atau bagaimana, maka ini nilai yang Bapak pegang apakah kembali ke peraturan atau nilai kemanusiaan yang Bapak ambil ketika seperti itu? Iya, ya. Yang pertama itu, Ini kan masih ketemuan. ya, tetap kita informasinya apa dulu. Ya, kalau memang anaknya sakit, Jadi ya. kembali lagi Pak, akar masalah iya, juga Pak. akar masalah juga itu. Kalau memang sakit, kemudian harus meninggalkan pekerjaan, ya kita izinkan. Ya, tapi itu tetap ke peraturan dulu. Ya, kembali lagi ke peraturan. Jadi dua-duanya kena nanti. Jadi kemanusiaan kena, kita izinkan. Peraturannya, ya harus izin buat surat atau apa. Nah, jadi dokternya tetap Iya, di tetap Tegang, semua Pak, ya. berlaku. Kalau hanya peraturan, pasti saya larang. Iya. Tak boleh. boleh. Iya. Jadi Padahal dua-duanya. iya, karena ada nilai dua nilai itu benar, tapi pada situasi tertentu kan memang harus diberikan Iya. kebijakan. Mana yang bisa ditoleransi, toleransi tadi. kita toleransi. Kan mengandung unsur kemanusiaan. Tapi kalau memang tidak bisa, kita tetap
peraturan. Yang tidak bisa itu tapi pelanggaran etika atau gimana? Yang oke, saya harus memutuskan tegas nih. Itu berarti ketika ada di teman kita melakukan pelanggaran semacam Kita ya seperti etika etika benar. yang moral, misalnya ada sesuatu yang tidak pas, nah itu kan jelas. Aturan jelas. Kemudian untuk pelanggaran peraturan misalnya yang tidak bisa ditoleran, penyelewengan misalnya, Penyelewengan ya itu tegas harus peraturan. karena kita bertindak juga karena peraturan, Pak. Iya, betul. Jadi dua sisi ini dapat Iya, iya. Ini Pak terakhir Pak. Bapak kan sudah 23 tahun ya, dan juga alhamdulillah sekarang dapat amanah untuk Alhamdulillah. memimpin. Ini tolong Pak kita diberi semacam tips atau kiat apa saja sehingga kita nanti ke depan barangkali sudah mendapatkan amanah juga dapat punya kiat-kiat yang baik menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Yang pertama, kenali karakter masing-masing diri. Kenali karakter masing-masing diri. Ya. Kemudian seperti yang awal tadi, kita harus jadi motivator dan fasilitator bagi bapak ibu. Berarti di sini positioning kepala sekolah bukan sebagai istilahnya kalau raja itu bukan Raja, utama istilah orang yang paling bukan kalau yang paling utama ya, karena kita harus bisa sama ya, pemimpin dalam arti kedinasan. Nah, ini bukan saklek. Ya, motivator fasilitator kemudian harus berpegang pada kebenaran. Intinya itu. Kita akhir mungkin bisa jadi contoh terbaik. Ya, bisa karakternya. karakter gitu Ya, bisa memberikan contoh karakter yang baik bagi menjadi contoh karakter atau ya, teladan Pak. memberikan teladan atau ya yang baik bagi Rekan-rekan Oke. jadi yang saya tangkap dari wawancara dengan Pak Toto di sini, seorang pemimpin itu harus jujur lagi, Harus berpegang pada nilai kebaikan, dan semua keputusan kita ambil itu kita dasarkan kembalikan ke peraturan yang ada. Iya. Kemudian selaku guru atau kepala sekolah, apa yang kita putuskan pihaknya pada murid gimana? Iya. Sebab utamanya murid. Dan ketika ada situasi tertentu maka kita uraikan semua Mas, uraikan dulu semua karena masalah siapa yang terlibat, uji kebenaran sampai akhirnya kita ambil tadi benar-benar manfaat pada semua pihak. Iya. Dan yang terakhir pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Betul. Oke, terima kasih Pak Toto. Iya. Semoga sukses. Lancar. Iya. Terima kasih. Jadi barusan tadi adalah wawancara eksklusif saya bersama beliau Bapak Toto Kurniawan. Alhamdulillah nilai-nilai pemimpin karena beliau juga kepala sekolah di sini sangat banyak yang dapat kita pelajari tadi. Jadi intinya pemimpin itu harus bijak, harus baik, jujur, dan apa yang kita putuskan berpegang pada peraturan yang ada. Karena tanggung jawab kita adalah tanggung jawab pada peraturan dan juga tanggung jawab moral. Jadi di selain peraturan ada kalanya toleransi Pak. Sebagai kemanusiaan juga diperhatikan, dan yang pasti karena pemimpin itu ada di negara depan, maka pemimpin seyogyanya menjadi teladan untuk rekan-rekan kerjanya. Jadi demikian wawancara kami. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Semoga lancar. Berdasarkan 2 kali wawancara eksklusif yang saya lakukan bersama 2 kepala sekolah. Yang pertama dengan Bapak Wafi, kepala sekolah dari SDN Manukan Wetan 1, dan yang kedua bersama Bapak Toto Kurniawan, kepala sekolah dari SDN Manukan Wetan 4. Dapat kita rangkum bahwa sejatinya posisi seorang pemimpin bukanlah penguasa, lagi bukan semata-mata penguasa di suatu tingkat lembaga, melainkan bagi Pak Wafi juga Pak Toto Kurniawan, seorang pemimpin sejatinya adalah mitra kerja, juga sebagai fasilitator atau motivator bagi rekan-rekan gurunya. Dalam prinsip ini sejalan dengan apa yang menjadi filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sum tulodo, di mana pemimpin harus bisa menjadi teladan yang baik, contoh yang baik bagi rekan-rekan kerjanya, dan bisa menjadi motivator yang baik bagi rekan-rekan guru, sehingga apa yang menjadi visi misi sekolah itu dapat terwujud dengan maksimal. Selanjutnya dari percakapan, dari wawancara yang saya lakukan terhadap beliau berdua, ketika ketika beliau berdua dihadapkan pada situasi yang merupakan dilema etika, yaitu di mana ada situasi yang harus diputuskan oleh beliau, di mana situasi itu berdasarkan penilaian benar salah, itu dua-duanya benar dan benar. Dari hasil wawancara saya dengan Pak Wafi dan juga Pak Toto, ketika ada dilema semacam itu, dilema etika, maka sikap atau tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama itu dengan mencari tahu akar permasalahannya, sehingga duduk perkaranya sejatinya seperti apa, itu validnya seperti apa, informasi sebenarnya seperti apa, itu diketahui dengan mengetahui akar permasalahan, sehingga ketika memutuskan suatu hal, keputusannya dapat diterima dan bermanfaat, tidak kemudian salah dalam mengambil keputusan. Maka akar permasalahan dulu diketahui. Setelah akar permasalahan diketahui, maka seorang pemimpin selanjutnya adalah mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat, yaitu siapa saja yang berada pada kepentingan tersebut, pada posisi itu siapa yang terlibat. Dari semua pihak yang terlibat itu, dari elemen-elemen yang terlibat tersebut, akan diminta atau diberikan kesempatan menyampaikan perspektifnya terhadap suatu kondisi tersebut. Ketika dari semua pihak yang terlibat sudah menyampaikan perspektifnya, pandangannya, maka di situ akan dapat ditemukan sebuah benang merah yang nantinya menjadi cikal bakal keputusan, yang mana keputusannya akan bijak dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena sekali lagi, ketika seorang pemimpin itu memutuskan suatu hal, memberikan keputusan terkait suatu hal, maka keputusannya sudah semestinya merupakan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui akar permasalahan dan juga pandangan-pandangan, perspektif-perspektif dari pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, sebelum keputusan itu akhirnya diambil, seperti ini, seperti itu, maka pemimpin harus mencari tahu kemanfaatan dari keputusannya nanti, sehingga aspek kemanfaatan itu perlu, sehingga ketika nanti keputusan ini diambil, maka
memberi manfaat. Sekali lagi memberi manfaat kepada semua pihak. Kalau di sekolah maka yang menjadi poin pentingnya adalah keputusan itu adalah mutlak untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan siswa. Berikutnya yang perlu juga menjadi catatan sebagai penentu bagaimana keputusan itu harus diambil adalah apakah keputusan itu nantinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena bagaimanapun kepala sekolah juga guru yang berada pada lembaga formal pendidikan, maka segala keputusannya, segala tindakan nanti yang akan diambil oleh kepala sekolah, guru ataupun sekolah itu sendiri harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi sebagai pemimpin ketika mengambil keputusan harus berkaca, harus melihat dasar hukumnya apa, dasar aturannya apa, sehingga keputusan nanti yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan ataupun nilai-nilai yang berlaku. Terakhir, untuk memastikan sebelum akhirnya mengeksekusi, setelah semuanya itu semua mulai dari akar masalah sampai kemanfaatan sampai apakah sesuai dengan aturan itu sudah benar-benar matang, maka kepala sekolah dapat atau pemimpin dapat memutuskan hal yang terbaik untuk sekolah yang dapat diterima oleh seluruh elemen yang ada di sekolah, diterima oleh semua stakeholder yang di sekolah. Ini menjadi penting karena ketika suatu kebijakan atau kepala sekolah tidak diterima oleh satu atau dua elemen, maka program atau kebijakan atau keputusan itu nanti juga tidak optimal. Maka perlu sekali keputusan itu adalah keputusan yang bermanfaat bagi sekolah secara umum, yang nantinya dapat diterima oleh semua pihak. Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Wafi dan Bapak Toto juga saya tanyakan, dalam pengambilan keputusan apa yang menjadi prioritas Bapak berdua? Jawaban beliau berdua sama, yaitu ketika mengambil keputusan maka fokusnya adalah keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan siswa sebagai subjek utama dalam pendidikan di sekolah. Jadi jika kita analisis dari hasil wawancara saya dengan kedua kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah sekitar saya, yaitu SDN Manuan Wetan 1 dan SDN Manuan Wetan 4, maka prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan sudah terpenuhi oleh Pak Wafi maupun Pak Toto Kurniawan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking, di mana hasil akhir dalam mengambil keputusan itu adalah kemaslahatan bagi sekolah itu sendiri. Jadi jangan sampai keputusan hasil wawancara saya itu jangan sampai ketika memutuskan suatu hal itu ada pihak yang diberatkan atau tidak fokus pada kepentingan siswa atau kepentingan sekolah. Jadi fokus utamanya adalah siswa dan sekolah itu sendiri. Sementara guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan adalah supporting system yang nanti menciptakan iklim sekolah yang baik. Maka berdasarkan prinsip hasil maka sudah sesuai. Yang kedua, berdasarkan rule based thinking atau berpikir berdasar aturan. Sudah sesuai juga seperti apa yang ada pada video wawancara dan apa yang saya sampaikan tadi. Ketika mengambil keputusan, kepala sekolah atau pemimpin yang saya wawancarai di sini Pak Wafi dan Pak Toto, keputusan yang beliau berdua ambil itu sebelum dieksekusi, maka beliau akan berkaca pada aturan, pada peraturan yang berlaku, sehingga keputusan nantinya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, prinsip dari rasa peduli atau care based thinking sudah terpenuhi oleh beliau berdua, di mana ketika menemui suatu kondisi yang dilema etika, maka selain berpegang pada aturan juga perlu adanya seorang kepala sekolah pemimpin harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang di sini adalah rasa kepedulian, rasa empati kepada sesama rekan guru. Karena ada masanya situasi itu tidak saklek dengan aturan, ya meskipun semuanya kembali ke aturan, tapi ada
ada kalanya kepala sekolah perlu mengambil kebijakan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam proses selanjutnya, dalam proses konsep pengambilan keputusan, maka langkah-langkah yang saya tanyakan ke beliau berdua, saya tanyakan dalam wawancara bahwa bagaimana langkah-langkah jenengan seperti itu ya. Bagaimana langkah-langkah jenengan untuk sebelum memutuskan sebuah hal, sebuah kebijakan. Maka kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan konsep pengambilan dan pengujian keputusan sudah sejalan. Yaitu di mana ketika ada suatu dilema etika atau suatu hal yang harus diberi keputusan, maka yang pertama adalah menguraikan akar masalah dan mencari tahu dari segala aspek sudut pandang, sehingga dalam pengambilan keputusan itu ada sudut pandang yang dapat kita akomodir sebagai pemimpin. Kemudian seperti yang dijawab oleh beliau berdua, dalam pengambilan keputusan perlu adanya pelibatan semua elemen, semua stakeholder. Di sini sudah sesuai dengan apa yang ada di konsep pengambilan keputusan, yaitu menentukan semua pihak yang terlibat. Setelah itu mengumpulkan fakta, mengumpulkan kebenaran informasi seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah menentukan atau siapa yang terlibat kita tentukan, kemudian kita akan uji kebenaran. Apakah informasi yang ada ini benar atau hanya sebatas kabar burung, itu perlu. Itu sudah sesuai dengan konsep pengujian keputusan. Kemudian pengujian benar salah itu juga sudah dilakukan oleh beliau berdua. Apakah misalkan seperti ini, apakah keputusan diambil ini bertentangan dengan aturan atau tidak, bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau tidak, itu sudah dilakukan sehingga sudah sesuai dengan konsep dari pengambilan keputusan yang ada pada modul di pendidikan guru penggerak ini. Berikutnya, dalam pengambilan keputusan, memang seorang pemimpin kepala sekolah juga perlu yang namanya trilema, yaitu opsi-opsi lain yang memungkinkan dalam pengambilan keputusan atau plan B, istilahnya seperti itu, plan B, rencana cadangan. Sehingga ketika keputusan yang kita ajukan kemudian stuck, maka kita dapat mempunyai opsi lain dalam pengambilan keputusan yang sekali lagi keputusan yang kita ambil itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan aturan. Dan setelah semua itu dilewati, maka sesuai dengan konsep pengambilan keputusan, maka keputusan itu dibuat. Setelah semua dikaji, semua pihak digali informasinya, maka dan uji validitas, uji benar salah, uji bagaimana apakah bertentangan dengan hukum atau nilai yang lain, maka sudah diuji semua itu, maka keputusan dibuat. Setelah keputusan dibuat, maka kepala sekolah dalam hal ini akan melaksanakan evaluasi dari kebijakan atau keputusan tersebut. Apakah keputusan itu sudah tepat ataupun masih perlu dievaluasi lagi. Jadi dari hasil wawancara saya, prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan juga konsep pengambilan keputusan sudah terpenuhi oleh kepala sekolah dari SDN Manuan Wetan 1, juga kepala sekolah dari SDN Manuan Wetan 4, yaitu Bapak Wafi dan juga Bapak Toto Kurniawan. Dari hasil wawancara saya tersebut, saya dapat memperoleh inspirasi bahwa kelak seandainya saya juga mendapatkan amanah serupa, saya akan melakukan atau menjadi seorang pemimpin insya Allah yang memegang teguh prinsip-prinsip pemimpin seperti yang ada di modul dan juga seperti apa yang disampaikan oleh beliau berdua pada wawancara saya. Demikian analisis saya, uraian saya terkait hasil wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat. Segala yang benar merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada yang salah itu adalah murid dari saya sebagai manusia biasa. Topi merah miliknya Dina, merahnya muda juga merona.
Jika pemimpin bijaksana akan bermanfaat bagi semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.